Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mereview cara penggunaan dari modul untuk mengukur kapasitas baterai. Biasanya untuk mengukur kapasitas baterai lithium bisa LiFePO4 atau aki. Seharusnya bisa ya kalau aki, cuma yang umum biasanya lithium ion ini. Modulnya kecil ukurannya seperti ini. Walaupun banyak di pasaran untuk mengecek kapasitas baterai itu bisa menggunakan yang merek Litokala kalau nggak salah, yang sering digunakan. Tapi kalau yang paket murahnya yang seperti ini. Jadi ini udah dapat resistor dengan boardnya ini ya. Terus bagian holdernya lah, anggap aja ini holdernya untuk atau penyangga. Dan untuk tipe yang saya pilih ini kalau nggak salah yang terbaru ya, ZB2L3 versi 2.3S. Maksimal tegangan 15 volt, berarti bisa ini aki. Terus ampernya 3 ampere maksimal, dan untuk AH-nya sampai sekian, sampai 9000 sekian. Tapi yang umum untuk mengecek baterai kapasitas lithium ini ya, seperti lithium ion ya. Kalau LiFePO4 bisa juga. Kalau aki belum pernah, tapi seharusnya bisa kalau dilihat dari maksimal tegangannya ini. Terus ada indikator, ada AH, ampere, dan volt. Terus ada 7 segmen, ada 4 kolom ya, ini ya. Terus komponennya seperti ini. Saya coba zoom ya, barangkali kelihatan. Nah, AMS 117 tegangan 3,3 volt, ini regulator. Terus nah, A63A ini, A63A ini kalau nggak salah op-amp ya. Terus ini kalau nggak op-amp MOSFET. Cek aja ini ke datasheetnya. Kalau yang satunya mana ini? Nah, 8205A ini kemungkinan MOSFET ya. Harus lihat datasheetnya juga. Ada tombol, resistor, kapasitor, udah. Bagian bawah sudah ada keterangannya ya. Yang min dan mana ini? DV5V, DC maksudnya mungkin. Terus ini ada RR, berarti untuk soket resistor yang sudah ada ya. RR plus min ini untuk innya. In itu maksudnya dari baterai ya. Innya itu plus dan min dari baterai. R ini adalah resistor yang sudah dikasih 5 watt, 7 ohm, 5J. 5J ini toleransinya kalau nggak salah ini 5J ini. Dan saya sarankan menggunakan power bank atau catu daya yang jika listrik mati itu masih bisa nyala ya, nggak ikut mati juga. Soalnya ketika melakukan pengetesan untuk melihat kapasitas baterai ini butuh waktu yang cukup lama, apalagi kapasitas baterainya itu besar, sangat butuh waktu yang lama. Jadi saya sarankan menggunakan catu daya yang backup, jadi yang tidak terhubung ke listrik PLN, supaya datanya ini tidak hilang. Karena tidak, kekurangannya di sini mungkin salah satunya ketika listrik mati, data yang sudah terukur tidak tersimpan di memori, jadi tidak ada penyimpanannya ya. Jadi harus on terus kayak gitu ya, wajar karena harganya murah kan. Untuk controller ini seperti biasa, seharusnya ada di bagian bawah dari 7 segmen ini. Jadi untuk melihatnya harus dibuka dulu. Mungkin salah satunya kekurangannya itu ya, harus dinyalakan terus-menerus. Kalau menggunakan langsung USB dari charger handphone, ini tegangan 5 volt ya, tegangan inputnya. Kalau tegangan inputnya menggunakan charger handphone, jika listrik padam atau mati, maka ikut mati juga. Jadi saya sarankan menggunakan power bank aja.
Dan untuk baterai lithium di sini saya coba cek ya, saya coba gunakan, dan untuk pertama kali ini kodenya 0,06 atau 0,07 karena tidak short seperti ini, ngambang, jadi anggap aja tidak, karena tidak ada beban ya. Resistor sudah saya pasang di terminalnya masing-masing. Ini supaya jadi portable ya, jadi saya menggunakan capit buaya. Di power bank juga, karena catu dayanya ini butuh arus yang sangat kecil atau daya yang sangat kecil, power bank bisa mati otomatis seperti ini. Jadi pastikan power banknya itu bisa on terus menerus ya, atau bisa menggunakan power bank modifan atau rakitan sendiri supaya tidak mati seperti ini. Ini karena hanya contoh aja. Terus ini sudah saya kasih tanda mana yang min dan mana yang plus. Saya sesuaikan. Saya coba ke bagian ini ya, min ke min, plus ke plus. Nah ini mati lagi. Sebentar, mungkin saya akan coba ganti ya, jadi supaya tidak mati aja ini. Nah ini sekarang saya coba menggunakan charger aja ya, supaya tidak hidup mati karena power banknya tidak mendukung. Terus lanjut langsung pasang ke soketnya ya, baterainya. Terbaca tegangan 3,97 volt. Jadi coba kita klik plus dan minnya ini untuk mengatur tegangan cut off nya itu berapa. Nah ini terbaca otomatis 3 volt ya. Jadi ketika tegangan mencapai 3 volt, alat ini akan memutus pengosongan baterai dari lithium ini. Jadi kalau sudah, ini tinggal rubah aja langsung ya, nggak ada settingan lain. Saya biarkan defaultnya sekian, 3 volt, maksimal 12 untuk baterai atau aki ya, aki motor. Ini 3 volt, tekan OK. Nah, maka akan langsung aktif ya. Terus ada tegangan AH, terus arusnya 9 di sini. Itu apa tadi? Ini ya, bukan 9, 0,9 maksud saya. Jadi agak cepat perpindahannya, agak susah untuk membacanya ini. Nah, arusnya 0,924 ampere, AH nya masih 0,007, tegangan 3,47. Jadi cukup besar dropnya itu, karena tadi 3,9, padahal hanya ditarik kurang lebih hampir 1 ampere ya. Jadi ini akan berjalan terus menerus seperti ini sampai proses pengisian atau pengosongan maksud saya di tegangan 3 volt, baru akan terputus seperti itu. Jadi penggunanya seperti ini ya, bisa Livipo 4, lithium ion sampai ke aki motor. Untuk pengosongan ini sangat butuh waktu yang cukup lama ya, makin kapasitas baterainya besar, makin lama pengosongannya, seperti itu. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas untuk cara penggunaan modul untuk discharging ya, atau pengosongan baterai lithium Livipo 4 atau aki motor. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.